Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk video tutorial tentang Android Kotlin fundamental. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang end user interactivity setelah kemarin kita belajar tentang linear layout. Oke, sambil menunggu loading untuk materinya, mungkin saya juga sambil akan menjalankan Android Studio-nya biar nanti tidak terlalu banyak menunggu ketika kita mau mencoba gitu ya. Ketika kita mau mencoba mencoba programnya. Nah, untuk end user interactivity ini di saat ini di fase ini harusnya kita udah tahu tentang bagaimana membuat basic Android aplikasi di Kotlin. Kita udah bisa menjalankan aplikasi menggunakan emulator, kemudian kita udah bisa membuat linear layout kemarin yang dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita sudah bisa membuat simple aplikasi menggunakan linear layout, text view, dan scroll view, dan sebuah button untuk event kliknya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita mendapatkan input string itu melalui edit text view gitu. Jadi ada bagaimana kita itu menangkap inputan dari user ketika user itu mengetik sesuatu seperti chat dan sebagainya. Nah, kemudian kita bagaimana ngeset teks itu menggunakan teks dalam edit text view, kemudian kita akan bekerja menggunakan view dan view group, sama bagaimana nanti kita itu mengganti visibilitas sebuah view. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat interaktif aplikasi About Me. Jadi About Me-nya dibuat lebih interaktif dibandingkan dengan kode yang sebelumnya. Kita akan menambahkan sebuah edit text sehingga user itu bisa menuliskan kata-kata di dalam aplikasi kita, dan kita bisa menambahkan button untuk mengimplementasi klik handlernya. Nah, untuk app overview-nya, kemarin kan aplikasinya cuma nama, kemudian ada bintang, kemudian teks kan. Nah, nanti di sini kita akan menambahkan tampilan seperti ini nih, ada button, kemudian ada di sini ada bagaimana kita bisa menginputkan nama. Ya, mengikuti nama, kemudian tekan tombol down, terus nanti dia nampilnya seperti ini gitu. Jadi di sini nanti ketika About Me kita bisa ada nickname nih, membuat nickname, kemudian ada sebuah dan button, kemudian sebuah teks untuk menampilkan nickname-nya. Jadi ketika user itu nanti mengetikkan nickname-nya dan menekan tombol button, text view-nya itu akan update untuk menampilkan nickname-nya di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengupdate nickname lagi dengan nge-tag text view-nya. Jadi kalau diklik nanti kita bisa nickname lagi gitu. Kemudian kita membuat nickname itu tapi dengan user interactivity, usernya bisa ngetik di sananya. Oke, cukup menarik. Nah, hal yang pertama itu adalah kita akan membuka aplikasi yang kemarin dibuat. Tapi kalau misalkan kemarin teman-teman gagal untuk mengikuti ini, tapi sudah pengen nyoba yang ini, teman-teman bisa download untuk kode program solution di sini. Ya, ini bisa di-download untuk solusi dari kode program yang kemarin. Kemudian kita akan membuka project-nya. Nah, kita pastinya sudah membuka karena kemarin terakhir yang kita buat adalah ini. Ya. Oke, sebentar. Berat sekali. Nah, hang ya. Bentar. Oke, sorry. Agak ngehang. Close. Oke. Nah, untuk yang lain dia nggak penting. Kemudian, nah, kita akan menambahkan edit text. Ya. Edit text, text view-nya ya, di bagian text nanti ada yang namanya di sini plain text. Ya. Plain text itu berarti sebuah edit text yang isinya nanti teks biasa. Kalau password itu nanti berarti password itu yang diinputkan. Kemudian nanti kita disuruh menaruh teksnya itu di bawahnya text view yang nama, ya. Text view kan ya. Jadi di palet. Nah, yang ini. Nah, di palet itu kalau icon text view itu letter AB kalau nggak ada underscore-nya gitu, itu berarti dia tidak bisa, dia text view biasa. Tapi kalau AB-nya ini ada underscore-nya, berarti dia itu untuk edit text, sesuatu yang bisa kita input. Kalau plain text itu berarti kita input teks biasa. Kalau password itu nanti ketika kita input langsung di dot itu di hidden itunya. Kalau password numerik nanti di hidden, tapi yang bisa keyboardnya itu yang dimunculkan hanya angka. Email itu nanti jadi ada add-nya di keyboardnya, itu otomatis ada add-nya. Kalaupun berarti yang muncul hanya angka dan sebagainya.
Nah, berikutnya setiap edit text itu mempunyai different atribut ya. Jadi font dan lain sebagainya itu punya different atribut. Nah, nanti kita akan menambahkan name text di bawahnya itu kita nambahkan edit text ya, edit text. Oke. Nah, edit text nanti ID-nya adalah nickname edit, kemudian width-nya match parent, height-nya wrap content, kita taruh di bawahnya name, di atasnya start. Lihat komponen tree-nya seperti ini. Oke, kita coba. Berarti kita akan buka ininya. Nah, selain kita bisa buka dari layout di ini, kita bisa juga dari sini itu tekan kontrol, kemudian nanti diklik ininya. Ini akan mengarahkan ke file layoutnya. Kenapa? Nanti kalau kita udah kerjanya itu kompleks, ya kan, file layoutnya itu udah banyak banget, kita nggak mungkin nyari persatu persatu. Paling gampang itu adalah dari main activity yang terhubung dengan layoutnya, kita tekan kontrol, kemudian diklik. Nanti dia akan diarahkan ke layout yang terhubung. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan edit text, ya, berupa plain text. Kita masukkan aja di antara name text sama start image. Lihat di linear layoutnya untuk komponennya, untuk tree-nya itu berarti ini ada di bawahnya name text. Ya, tadi diminta untuk namanya itu ID-nya adalah nickname edit, pilih faktor aja. Oke. Kemudian untuk width-nya match parent, height-nya wrap content. Itu udah defaultnya ya. Nih, width-nya match parent, height-nya wrap content. Dah, itu aja dulu. Kemudian kita akan coba teksnya name. Ya, teksnya name kita akan coba untuk menjalankan. Di sini minta untuk menjalankan, kita coba jalankan dulu. Tapi karena ini harus dijalani nanti lupa nggak dijalankan emulatornya. Berarti untuk menjalankan ini sambil nunggu upgrade sama jalanin emulatornya karena cukup lumayan makan waktu, kita nextkan aja. Ya kemarin ini ada sedikit berbeda ya, kita tambahin bold, tambahin italic sama underline kan di teksnya, makanya tampilannya ada yang bold, ada yang italic dan sebagainya. Kalau yang baru ke sini bisa dilihat dulu untuk video sebelumnya gitu ya, ada urutannya. Oke, ini gradebooknya nanti bakal lama. Kita next dulu aja. Nah, berikutnya itu nanti kita akan nge-style your edit text. Kemarin udah ya di video sebelumnya itu style fungsinya untuk apa. Jadi nanti di edit text ini kita akan edit beberapa hal, kemudian kita akan buat stylenya ya. Nah, pertama itu kita akan mengganti stringnya itu menjadi what is your nickname gitu ya. Nah, name-nya kita ganti what is your nickname, kita buat hint-nya untuk teksnya. Berarti kalau kita mau memberikan hint kayak gini, maka nanti di sininya itu kita buat hint. Nah, di sini nggak akan dijelaskan detailnya karena di video-video sebelumnya atau di modul sebelumnya itu sudah dibuat untuk bagaimana sih menambahkan atribut-atribut di sini. Ya, stylenya kita menggunakan name style, menggunakan style yang kemarin sudah kita buat. Kemudian alignment-nya kita menggunakan center, kemudian hint-nya itu kita menggunakan tambahan baru, yaitu what is your nickname. Nah, sambil menunggu ini running, kita bisa, ini error kenapa? This item is head is blah 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 consider making the head pointless target blah blah blah. Ini udah lagi nggak apa. Nggak aja ya. Kita ikutin bawahnya aja nggak apa-apa. Oke, kita tunggu dulu sambil jalannya. Nanti kita mau butuh baru takutnya nanti biar tahu perbedaannya setelah jalan ini. Ini masih gradual runningnya. Cukup lumayan ya, lumayan makan waktunya juga. Oke, udah. Oke.
Tidak muncul ya. Di sini kita bisa mengetikkan sesuatu. Nah, karena teksnya di sini udah kita set name, maka di sini otomatis kayak ada teksnya gitu kan ya, name gitu awalnya. Dan kalau diketik ini di bawahnya muncul keyboardnya gitu. Nah, tadi kita diminta untuk merubah pertama stylenya. Style. Di stylenya ini kita akan mengganti dengan style yang kemarin kita buat, yaitu name style. Ya, style name kita. Kemudian tadi diminta juga untuk alignment-nya. Text alignment-nya itu kita buat jadi center. Jadi dia di tengah-tengah. Nah kan, ini sekali di tengah-tengah. Kemudian tadi kita juga diminta untuk hint-nya. Hint-nya itu kita diminta untuk menambahkan text string, ya kan? String value berarti what is your name. Ya kan? Value-nya adalah what is your name. Ya tanda tanya. Dan kita oke aja. Sorry, what is your nickname ya? Di sini tadi mintanya apa? What is your nickname? Oh, nickname. Nickname berarti di sini kita akan edit yang ini ya. Di sini editnya gimana? Rename. Oke, what is your nickname? Kemudian di refactor aja, nanti dia otomatis berubah nickname. Kemudian untuk value-nya kita oke dulu aja. Kita buka di string aja sih, nggak bingung. Di string di sini ada kan, what is your nickname? Oke, di sini. Nah, kalau sudah, berarti nanti di sini udah what is your nickname gitu untuk hint-nya. Nah, setelah sudah ada hint-nya, maka remove name dari teksnya. Jadi nanti kan tadi kan pertama kali name. Kalau teks itu berarti default value-nya itu keluar name. Tapi kalau hint itu cuma kayak pembantu itu ya. Karena teman-teman ngetik apa bisa mau login di sebuah aplikasi kan kadang-kadang ada password, login apa password, username, password gitu kan. Itu namanya hint. Tapi kalau teks itu berarti dia teksnya sudah terisi. Nah, di sini kita akan hilangkan teksnya supaya isinya hanya hint aja, gitu. Jadi nggak ada. Nah, nanti keluarnya hanya hint aja di belakang. Kalau hint itu nanti ketika diklik dia berubah, nggak akan ditulis di situ gitu kan. Kemudian input type atributnya, ya, input type-nya itu kita itu bisa menspesifikasikan input dari teksnya itu, gitu ya. Nah, contohnya ini tag person name, ya. Jadi di input type, nah di sini udah tag person name, udah benar sih. Apa namanya? Di sini tuh ada beberapa ya, ada beberapa untuk input type-nya. Apa aja sih yang diperbolehkan gitu? Misalkan nanti teman-teman pengen bikin aplikasi, dia inputnya hanya tanggalan aja, atau misalkan short message atau apa gitu. Karena di sini adalah nickname, berarti yang paling cocok adalah tag personal name. Kalau misalkan password ya teks password kayak gitu. Nanti dibuat true kayak gitu. Seperti itu aja sih. Kemudian kalau kita menggunakan password ya nanti jadi kayak gini, password type. Ya kan, kalau phone jadinya nomor HP ya, ini sudah saya jelaskan. Ya, kemudian ya, text person name tadi udah default kan ya. Kemudian di bagian nickname di sini nanti ada ini yang missing auto fill hints attribute. Jadi kalau misalkan ini kita bisa di-ignore aja ya. Jadi apa namanya yang untuk nggak penting-penting ini nanti dulu aja ya. Left right instead of start and attribute itu ini ada sebagainya. Di hintnya itu nanti aja. Nah berikutnya nanti di edit testnya itu apa namanya widthnya mas parent, web content, stylenya name style, kemudian inputnya text person, hintnya ini teksnya empty ya. Kita udah apa namanya masukkan semua tadi untuk yang edit textnya ya, ada apa namanya hintnya ini input tab, alignment, dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk nextnya kita akan menambahkan button dan akan membuat stylenya. Jadi button itu tombol itu adalah sebuah UI elemen di Android yang bisa apa namanya diklik. Jadi button itu sebenarnya
bisa berupa teks atau icon atau teks dan icon ya, duanya. Jadi bisa teks, bisa icon buttonnya itu atau bisa dua-duanya. Jadi di tugas ini di modul kita yang kali ini di video ini kita akan menambahkan dan button ya kan. Dan button itu apa namanya ketika si user itu nanti sudah selesai ngetik nickname-nya itu kalau diklik nanti dia akan merubah nickname-nya, text view-nya, sebuah text view untuk menampung nickname-nya. Yang pertama kita nambahkan button dulu, buttonnya itu ditaruh di bawah nickname-nya nih, ya kan? Kemudian teksnya itu adalah done, ini, ya, ID-nya dan button, teksnya apa string done, kemudian gravity-nya di center horizontal, kemudian width-nya itu wrap content. Oke, kita akan ikuti untuk apa namanya pembuatan button dengan atribut ini. Jadi caranya kita pakai yang desain aja karena masih diajarkannya yang desain. Di bagian sini kita cari button. Nah, button sebenarnya banyak banget, tapi kita pakai yang button biasa aja. Kita taruh di bawahnya nickname gitu. Pak, misalkan saya naruhnya ini kok malah keliru di atasnya nickname itu seperti apa ini pindahnya gitu ya. Ini bisa ditarik di bawahnya, tapi susah Pak, view-nya udah kompleks banget. Kalau udah bingung di situnya, kita bisa tarik bagian component tree-nya di sebelah kirinya ini. Nah, jadi sekarang dia ada di bawahnya. Di bawahnya button. Kita lihat di button tadi. Dia minta ID-nya adalah ID dan button. Kita di sini kita kasih ID dan button. Kita lihat faktor. Kemudian berikutnya untuk teksnya kita gunakan dan. Teksnya ini kita buat teks baru string value dan tulisannya adalah dan. Oke. Kita oke aja, berarti teksnya sekarang udah diganti string dan. Kemudian untuk gravity itu berarti posisi dia, ya, posisi dari tombol ini. Kita lihat gravity-nya. Gravity-nya itu kita buat ke center. Aduh. Layout gravity-nya kita buat center horizontal. Ininya jadikan true ya. Biar dia di nih, layout gravity-nya center horizontal. Maka ini dijadikan true. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah width-nya adalah wrap content. Width-nya wrap content. Jadi harusnya defaultnya memang wrap content ya. Maksudnya Mas Bahan, width-nya, sorry, width-nya itu wrap content. Jadi nanti tombol dan itu menyesuaikan dengan tulisan dan. Kalau Mas Bahan dia akan full screen ke pair-nya, Tapi kalau misalkan wrap content itu dia hanya mengikuti teksnya aja. Nah berikutnya di layout creative attribute itu apa namanya di linear layoutnya itu stylenya di app compact button color ini kita ganti dengan menggunakan widget app compact button colored gitu di bagian style. Nah kita diminta untuk widget app compact button widget.app compact button. Nah ini dia widget app compact button color. Tuh. Kita merubah stylenya jadi ini. Ikutin aja untuk yang di modulnya. Oke. Nah kalau udah apa namanya? Jadi kita akan merubah color kita itu ke color accent. Sebenarnya juga normalnya juga kayak gitu. Tapi color accent di sini kebetulan kita umum gitu. Kalau di sini kan color accentnya itu merah gitu. Jadi jangan panik ya. Ini karena color accentnya itu di sana itu warnanya pink merah itu. Kalau color accentnya kita secondary kita itu color accentnya adalah ungu. Nah kalau misalkan kita apa namanya ingin mengganti color accentnya itu biasanya ada di color. Di color itu untuk apa namanya biasanya ini purple 200 ini. Kalau di bagian temanya itu kan untuk secondary color secondary ini til 200 berarti bagian colornya ini itu yang ini nih color hasilnya harusnya yang itu ya.
Oke, begitu. Nah, pokoknya di dalam color ini tempat kita menampung warna-warna ya. Warna-warna, kemudian ini jadi primary. Oke. Kalau mau ganti-ganti colornya berarti ya. Jadi di sini untuk color primernya itu menggunakan purple 500, ininya purple 700 untuk primary variannya. Primary varian itu kayak primary dark ya. Kayak primary dark, kemudian untuk color on primary itu color white. Jadi kalau color teksnya itu berarti color white. Sedangkan ini color secondary itu adalah color accentnya. Ya, color accentnya itu biasanya kalau misalkan untuk ada voting button itu menggunakan yang color accent ini. Nah, oke, berikutnya kita akan nge-style dan buttonnya. Jadi di atributnya itu kita akan membuat layout margin topnya itu menjadi layout margin. Jadi atasnya itu kita buat layout marginnya, topnya itu ini di bagian dan button. Kita akan style untuk margin pertama. Nah, margin untuk yang top itu kita ganti menjadi ini layout margin. Kemudian untuk ID-nya dan button berapa ya kan? Jadi seperti ini. Kemudian font family-nya kita ganti Roboto. Kita ganti untuk font family-nya. Di sini kita ganti dengan Roboto, font Roboto. Karena kita kemarin sudah menambahkan, jadi di sini tinggal pakai aja. Nah, kalau di teksnya nanti jadinya seperti ini ya. Teksnya jadinya seperti ini di bagian kode, di bagian buttonnya, stylenya menggunakan widget RGB Combat Button Color, kemudian font family-nya Roboto ya, jadi yang kita udah atur. Kemudian kita akan mengganti color reset-nya untuk color accent-nya itu menjadi ini nih. Nah, ini tampilannya agak sedikit beda ya dengan versi yang baru. Kalau versi yang baru itu sudah menggunakan secondary dan ini bisa di skip aja nggak apa-apa kalau beda dan bingung teman-teman di mana sih color accent dan lain-lain, karena ada sedikit berbeda. Nanti tunggu di berubah aja. Ini teman-teman karena nggak akan menemukan color accent di sini ya. Jadi untuk sementara biar teman-teman nggak bingung karena masih baru juga belajar toh, ini di skip boleh ya, skip boleh. Nanti kalau saya sampaikan yang berbeda dengan modul, takutnya nanti pas ikutin modul malah bingung, kok beda ya gitu ya. Ini bisa di skip. Kemudian ketika dijalankan nanti udah muncul kayak gini kan ya, udah muncul, tapi nggak akan saya jalankan aja nggak apa-apa. Kemudian kita akan menambahkan text view untuk menampilkan nickname-nya, untuk menampilkan nickname yang udah di ketik tadi di bawah dan buttonnya kita akan membuat text view. Atributnya seperti ini, nickname text, stylenya name style, alignment-nya center. Kita tambahkan text view, kita menggunakan design. Kemudian untuk teks kita tambahkan text view di bawah tombol buttonnya ini. Namanya tadi adalah ID-nya nickname text. Nickname underscore text. Kita enter aja, kita refaktor. Kemudian stylenya, untuk stylenya kita menggunakan yang kita buat kemarin, yaitu name style. Jadi ketikkan aja salah satu kata bentuknya itu nanti otomatis dia ada untuk komplitnya ya. Jadi nggak usah cari style gitu. Jadi misalkan kemarin nama stylenya name style, ya udah name, itu name style yang kemarin kita buat gitu. Nanti dia akan memberikan rekomendasi kita gunakan. Kemudian alignment-nya itu akan kita taruh ke center. Jadi dia tulisannya ada di tengah-tengah gitu. Oke, jadinya seperti itu. Nah, kalau udah, kita akan mengganti visibilitas dari teksturnya. Visible itu artinya view-nya itu visible, kelihatan. Kalau invisible, berarti dia itu view-nya itu ada, tapi nggak kelihatan. Kalau gone, itu berarti dia hilang, ya. Dia hilang. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti visibilitasnya. Visibility. Nah, di sini visibility-nya itu kalau visible ya dia visible. Oke. Kalau invisible. Nah, space-nya masih ada. Dia itu masih ada, tetapi dia tidak kelihatan. Dia masih ada, tapi dia kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau gone, nah view itu hilang, makanya bintangnya naik. Nah, kan? Tahu ya bedanya invisible sama gone ya? Kalau invisible, view-nya itu ada, maka alokasi tempatnya juga ada.
alokasi tempatnya ada. Tapi kalau dia gone, maka dia alokasi tempatnya juga akan hilang. Bintangnya otomatis menyesuaikan ke tombol yang ini. Dianggap view itu nggak ada, gone. Tapi kalau invisible, view-nya ada cuma nggak kelihatan. Hilang sama nggak kelihatan itu beda. Nah, berikutnya kita pilih di sini untuk atribut visibilitasnya dipilih yang gone, ya kan? Di gone karena kita tidak mau kemudian menampilkannya. Nanti kalau udah ada kita kita gone dulu. Jadi nanti kurang lebih jadinya seperti ini lah ya. Teksnya kosong ya. Teksnya kosong. Kemudian pastikan teksnya kosong. Teksnya kosong. Nanti kita hapus saja. Nanti ada tulisannya text view. Tapi nggak harus juga karena kan awalnya kan dia gone. Nah, nanti previewnya jadinya seperti ini ya. Previewnya jadi seperti ini karena view-nya itu hilang. Nah kan, view-nya hilang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan menunjukkan lagi ketika itemnya dari ketik. Nah, berikutnya kita akan memberikan event klik di tombol done. Jadi ketika nanti kita udah berhasil ngetik nama di sini, nickname-nya, nanti ketika tambah done, nanti di sini baru muncul nickname kita ditulis di situ, gitu kan ya. Nah, pertama di buttonnya itu kan, nah ini menggunakan cara lain ya, cara lain. Ini apa namanya? Kalau kemarin kan kita kayak di reference dulu. Nah, ini on click-nya itu langsung diberikan di acceptance. Bisa. Jadi nggak usah bingung. Cara yang kemarin itu juga bisa. Ya kan, dengan kita mereference view-nya dulu, kemudian nanti di set on click standar itu bisa. Atau itu langsung ditaruh di SML itu juga bisa. Jadi pertama kita akan membuat function untuk menangkap kliknya. Ya, function untuk menangkap kliknya. Jadi di activity kita akan membuat sebuah private function namanya click handler function. Ini namanya bebas ya, Jangan click handler function gitu. Private function click handler function. Ini bebas ya, karena ini cuma nama metode itu bebas. Nah, dia punya parameternya itu adalah view. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel bebas, ya kan? Bebas di sini. Jadi di sini view that is clicked, gitu kan? Ya, misalkan ini mau diganti apapun itu juga bisa, ya? Nggak ngaruh. Karena ini cuma variabel. Ini cuma variabel aja. Nah, ini tadi nggak pakai auto complete ya. Jadi kalau udah itu disuruh import. Nah, ini tuh nggak ngaruh. Karena ini cuma variabel. Nah, nanti cuma ini menangkap return dari view yang diklik aja. Cuman kita akan samakan aja view that is clicked. Jadi view yang diklik itu apa di button ya, pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa dicoret-coret Pak? Karena pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris enggak. Kemudian untuk di tombolnya itu kita langsung bisa kasih on click di sana loh. Jadi kalau di on click itu nanti di bagian kodenya, saya nggak tahu kalau di desainnya ada apa enggak di download. Sudah bisa kan? Ini kita bisa manggil tadi nama metodenya click handler wah susah banget, nggak bisa auto complete. Nah, dari sini nggak bisa juga, nggak bisa auto complete. Jadi enakan via teks ya kode aja di buttonnya ini bebas ya. Jadi kalau nulis atribut itu di mana aja bebas, mau di atas sini, mau di sini, mau di sini, pilih dimanapun boleh ya. Kita tinggal tambahkan on click, kemudian kita panggil tadi metodenya main activity yaitu apa tadi namanya, lupa saja. Click handler function. Click handler function gitu. Nah, udah kita nambahkan kayak gini, udah. Oke, ini nggak apa-apa ya diwarnai dulu karena ini kan masih awal-awal, jadi pakai cara yang ini dulu nggak apa-apa ya. Kemudian kalau misalkan aduh berantakan itu kita tinggal kontrol ALTL, nanti dia langsung rapi lagi ya.
Langsung akan rapi lagi. Berikutnya, nah atau ya ini kan pakai ya, jadi bisa pakai cara ini atau kayak kemarin ya kan, kita menggunakan programmatically ya, yang set on click listener, click handle gitu kan ya, kemudian di reference, kemudian nanti click handle function kayak yang pertama kali tadi. Oke, tapi kita udah terlanjur pakai yang ini aja, yang ini udah kemarin, udah paham ya. Nanti kalau bingung bisa dilihat video yang kemarin lagi bagaimana membuat click handler yang programmatically. Kalau yang ini langsung dari view-nya, dari XML layout-nya. Nah berikutnya, ketika kita akan di dan button, jadi di dan button programmatically, jadi kita akan menambahkan listener activity main activity you click listener function called add nickname gitu. Nah sekarang di my button ini, wah ternyata kita diminta ini ya, diminta membuatnya kayak gini dependent FVP. Nah pertama di main activity-nya kita akan mereference, ini tadi cuma contoh aja nih ya. Jangan kita disuruh menambahkannya programmatically, udah kita ikutin aja. Kita ikutin aja, berarti kita akan menambahkan nickname, kemudian edit text-nya dan sebagainya, untuk menambahkan text view-nya ya, yang mengambil nickname dan sebagainya. Oke, nah untuk di main activity-nya kita buat kelas namanya add nickname. Disuruh membuat kelas yang namanya private function-nya add nickname. Add nickname, kemudian di dalamnya ada parameter view. Ayo, mana spesiesnya? Oke. Nah, kemudian di dalam add nickname function kita akan membuat find view by ID untuk mereference nickname edit sama nickname text-nya. Ya, edit text sama nickname text view-nya. Berarti di sini kita file edit text, dalam banget. File edit text. Kita akan mereference nih, nickname edit ya. Find view ID. Nah, kita convert nanti jadinya kan edit text di sini ya. Edit text. Nah, di sini kita ambil dari ID-nya. r.id.edit apa tadi ID-nya ya, saya lupa. Oh, nickname edit. Kemudian kita juga akan membuat ini, disuruh minta nickname text view-nya. Nickname text view itu sama dengan find view by ID. Di sini ya perubahan balikannya adalah text view. ID-nya r.id.nickname text. Oke. Kita udah mereference view untuk ininya, edit text-nya yang ini ya, dengan nama edit text, kemudian yang text view yang di gone tadi dengan nama nickname text view-nya. Nah, setelah itu, setelah kita mereference-nya, maka nickname text view.text sama dengan edit text.text. Kita mengambil teks dari edit text-nya. Mengambil teks dari edit text kemudian ditaruh di nickname-nya. Nickname text view.text itu sama dengan edit text.text. Jadi teks yang diinputkan oleh kita nanti diambil oleh ini, oleh nickname text view-nya ini. Kemudian, nah tadi kan visible-nya gone kan. Nah di sini kita akan membuat ID text-nya itu hilang. Ya. Setelah diambil,
edit text-nya dot visibility-nya sama dengan gone. View.gone. Oke. Jadi apa namanya, edit text-nya kita hilangkan. Sedangkan tombol button-nya, tombol down-nya itu juga akan kita hilangkan. Nah, tombolnya itu adalah ini, karena kan ini kan ketika diklik ya. Ketika diklik itu kan view. Jadi view.visibility sama dengan gone. View.gone. Kemudian untuk yang add nickname-nya itu kita buat visible. Nickname-nya, teksnya. Ini name text view dot visibility-nya sama dengan view.visible. Jadi nanti tombol ini hidden, tombol down-nya hidden, edit text-nya hidden, gitu ya. Oke, kalau udah, nah kita akan nge-text click listener-nya ke dalam dan button-nya. Ya. Nah sekarang kan kita udah punya dan button, kita butuh nge-test function-nya itu di button view-nya. Jadi di onGrid-nya itu kita akan mereference dan button view-nya, ya kan, menggunakan fan view by ID. Ya. Yang tadi ini nggak jadi, yang ini kita nggak jadi. Kemudian yang di sini kita juga nggak jadi, kita hilangkan aja. Kayak gini juga bisa sebenarnya, tapi kita akan menggunakan programmatically. Nah, oke, jadi tinggal di sini kita fan view by ID, return-nya adalah button. Kemudian di sini view untuk view. Ini, kemudian dia akan memanggil set on click listener-nya ya. Oh sorry, ini kok function. Fan view by ID button or .id down button. Nah, jadi ini udah mereference ya. Kalau kebanyakan kita biasanya disimpan ke variabel, kali ini langsung aja. Karena dia nggak dipanggil-panggil lagi. Set on click listener. Di sini kita manggil fungsinya add nickname. Nah, it gitu. It itu berarti ini, ya, otomatis dibuatnya it view. Nah, gitu. It itu berarti ngereferensi ke sini. Ini ada hint-nya kan. It itu maksudnya view. Kalau ini itu namanya lambda kan. Jadinya kita di sini sudah dibuatkan sebenarnya kayak ke hint, dalamnya itu ada parameter it dari view. View-nya apa? View-nya adalah ini button yang direferensikan ini. Ini setelah kembali kan ini minta referensi ke sini kan. Setelah kembali itu jadi it ini loh, jadi it. Nah makanya add nickname it, ini tombolnya itu dipassing ke parameternya yang di sini. Ini yang ini. Gitu. Jadi ini manggil function yang ini. Nah ini parameter buttonnya itu dipassing di dalam parameter yang di sini. Makanya view-nya ini yang dimaksud view ini adalah si tombol dan button ini. Gitu ya. Oke, nah berikutnya, nah ini ya, ini bisa dibaca juga. Kita coba jalankan aplikasinya sekarang. Kita coba jalankan aplikasinya, apakah sudah benar apa belum? Ya, tunggu dulu ya, agak lumayan waktunya tunggunya ternyata. Jadi karena videonya panjang itu yang panjang nunggunya. Mungkin coba saya lihat. Oke. Oke, nah nanti kita ngetik ketika tombol dan itu kemudian di sini langsung jadi teksturnya muncul ya, karena tombol edit text sama dan-nya hilang. Oke. Nah sekarang tidak ada cara untuk kita merubah nickname karena dan buttonnya udah hilang lagi kan. Nah di tugas selanjutnya nanti kita akan membuat
lebih interaktif lagi dengan membawakan function untuk nickname-nya. Jadi ketika nickname-nya ini diklik nanti balik lagi gitu ya. Tapi nanti aja. Oke, misalkan kita ketikkan nickname-nya. Nickname-nya adalah Hans. Kemudian kita tekan tombol down. Loh, ini mana nickname-nya? Apakah ada salah ID? Coba saya lihat. Untuk ID-nya, lah teksnya mana? Ini kok bisa pindah ke bawah ini ya? Tadi kegeser ya. Ini di atas, kemudian ini di bawahnya ini. Jangan ulang ya, jadi geser ke bawah. Atau jangan-jangan ketika aku kontrol itu geser, kapan geser ya? Nickname edit itu di bawahnya dan button. Kemudian nickname-nya ini di bawah. Ini di bawah dan button. Kemudian start image-nya seperti ini harusnya. Ya, scroll-nya terakhir. Oke, saya coba ulangkan ya. Tadi ke acak-acak di sini urutannya. Makanya di sini nggak nampil ya nama dan sebagainya. Ini name text-nya, nickname, edit, tombol down, kemudian nickname-nya ini invisible account karena ya. Kemudian start image scroll. Nah, harusnya urutannya udah benar. Tadi urutannya ini name text-nya bisa ke bawah gitu, makanya nggak muncul. Oke, kita coba nickname-nya Hans, kemudian done. Nah, ini kan. Ini teksnya sekarang udah muncul, tombol down sama edit teksnya udah hilang. Tapi udah sekali apa namanya, dan tombol apa ini keyboardnya nggak hilang, dan keyboardnya nggak hilang. Nah, sekarang sekali ini kita nggak bisa merubah lagi. Makanya di task berikutnya itu kita akan menambahkan list standar untuk ketika nickname-nya itu diklik nanti berubah ya. Jadi pertama kita akan menambahkan klik listener-nya. Jadi di klik listener-nya itu untuk update nickname. Ya kan, di activity kita membuat function private function update nickname. Private function update nickname. View. Oke. Kayak gitu. Kemudian di dalam update nickname ini kita akan reference nickname edit lagi dan button. Nih ya. Dua ini akan kita reference, edit text dan button. Kita ikutin dulu, ini sebenarnya nggak efektif tapi nggak apa-apa. Diikutin dulu aja. Diikutin dulu, file edit text sama dengan find view by ID. Ini return-nya adalah edit text. Kemudian di sininya adalah r.id.nickname edit. Kemudian file down button sama dengan find view by ID. Return-nya tipenya adalah button, diambil dari ID down button seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengupdate view-nya. Jadi edit text-nya itu jadi visible dan button-nya jadi visible. Nah, view-nya yang text view-nya tadi itu jadi gone. Ya, jadi gone. View itu maksudnya view ini adalah text view yang nampilin nickname tadi. Ya kan? Pengennya sih kalau dia diklik dianya hilang, tapi tombol sama edit text-nya jadi visible lagi. Jadi edit text-nya dot visibility-nya jadi visible, view dot visible, kemudian untuk down button dot visibility-nya sama dengan view dot visible, kemudian untuk view-nya dot
visibility-nya sama dengan view.con. Oke, udah hilang. Nah, setelah kayak gini, kita tinggal mereference untuk nickname-nya. Kemudian kita set on click listener-nya juga. Jadi di sini fan view by ID. Fan view by ID, tipenya adalah text view. Untuk r.id.nickname text set on click listener, kemudian kita panggil tadi metode yang sudah dibuat untuk menampung event clicknya. Oke, jadi kalau ada text view-nya tadi untuk nickname-nya itu diklik, maka dia akan memanggil update nickname ini, kemudian text view-nya kita masukkan ke sini. Nah, text view-nya maka view-nya visibility-nya jadinya gone. Ya. Nah, edit text sama tombolnya sekarang ditampilkan. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Sama kan? Kemudian dijalankan aplikasinya. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita ketik di sini adalah hands. Kita down. Nah, kemudian kalau ini diklik, dia balik lagi. Tapi sayangnya di sini udah ke fill hands lagi ya. Biar tidak kosong lagi. Jadi awalnya adalah hands. Ya. Ketika diklik dan muncul seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang penting udah step by step aja diikutin. Nah, berikutnya kita akan merubah fokusnya edit text. Jadi ketika edit text itu fokus, dia nampilin keyboardnya. Tapi ketika nanti dia itu keyboardnya itu akan hilang gitu ya. Jadi ketika kita itu update nickname function, ya kan, fokusnya itu ke edit text view-nya. Ya. Nah, tadi kan ketika dia diklik, misalnya kita down dulu. Ketika diklik, nah kita nggak bisa langsung edit tuh, karena fokusnya nggak langsung di edit text ini gitu. Fokusnya entah di mana gitu. Nah, nanti kita langsung minta, nah kalau fokus dia nyala. Nah, berarti untuk cara dia biar langsung request fokus, maka di akhir fungsinya update nickname ini, kita nanti edit text dot request fokus. Jadi kursornya itu langsung lari ke sini, ya. Kemudian berikutnya itu adalah kita akan menghidden keyboardnya, memaksa keyboardnya itu untuk visible. Jadi kode program untuk nge-show keyboard itu seperti ini. Nah, kita menggunakan get system service, context input method service, as input method manager. Kemudian nanti im-nya ini, input method manager ini, kita akan membuat input method manager, source of inputnya edit text. Gitu ya. Jadi kita akan buat input method managernya, file imm itu sama dengan kita ambil dari ini get system service. Get system service, kemudian untuk konteksnya itu menggunakan konteksnya ini yang Android konten ya. Nah, pilihannya. Nah, di sini kita ada yang namanya input method service. Kemudian as input method manager. Pastikan menggunakan autocomplete biar dia auto import ya. Tapi kalau enggak nanti di sini enggak import. Nah, kalau teman-teman pakai auto import nanti di sini import. Kalau teman-teman ngetiknya itu manual, maka nanti di sininya enggak import. Gitu ya, sudah saya jelaskan kemarin ya. Kemudian berikutnya setelah kita dapat IMM-nya, maka IMM ini kita akan menampilkan show soft input. Soft input itu maksudnya keyboard. Show soft input. View-nya di mana? View-nya adalah edit text. Kemudian flag-nya adalah Nah, berarti ini memaksa untuk teksnya itu ada.
Kemudian kalau kita mau menambahkan background color ke nickname text-nya, ya kan di sini itu di bagian nickname-nya itu kita bisa kasih background color ke text-nya, ya. Kemudian di padding-nya kita tambahi small padding, ya. Jadi ganti ininya, hint-nya. Misalkan menggunakan color hijau gitu kan ya, kita menggunakan color asing. Kalau color asing berarti kalau yang sekarang itu dia pakai til 200. Berarti di bagian sini untuk kodenya di yang nickname itu, kalau cuma ini opsional aja sih. Jadi nickname text-nya itu untuk background kita menggunakan add color dan black sih, tapi til 200. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian ada apa lagi tadi? Paddingnya menggunakan small padding, oke ya, menggunakan padding untuk small padding. Nah, dia ada paddingnya. Kemudian udah, terakhir kita akan menjalankan aplikasinya. Oke, kita jalankan aplikasinya. Nanti harusnya di sini nickname-nya udah ada warnanya ya, udah ada warnanya hijau karena kita menggunakan til 200 Tosca. Terus kita sambil baca lagi, udah selesai. Nah, udah selesai terakhir ini tadi. Tinggal nunggu ini jalan, selesai. Misalnya di sini nickname saya adalah Hans, kemudian saya tekan tombol down. Nah, lihat nih, sekarang nickname-nya sudah ada warnanya, gitu ya. Sudah ada warnanya. Seperti yang tadi terakhir kita tambahkan, kalau diklik kita bisa ganti lagi, misalkan Hansip. Dan jadi Hansip. Oke, kayak gitu aplikasi yang kita sekarang untuk interaktivitinya. Next-nya berarti solution kodenya, kalau misalkan ketinggalan itu bisa dilihat di sini. Kalau ingin membandingkan, ini udah jadi ya, jadinya seperti itu. Kemudian summary-nya layout editor itu bisa menggunakan drag and drop untuk membangun aplikasi UI-nya. Kemudian edit text itu UI elemen yang bisa memasukkan teks ya, lebih interaktif gitu ya, sama bisa mengedit teksnya juga. Kalau button itu UI elemen yang kita bisa nge-tap atau nge-klik gitu ya untuk action. Dia bisa berupa teks, icon, atau keduanya. Klik listener itu kita bisa membuat view itu ada event kliknya, kemudian function, kita perlu membutuhkan function untuk menerima event kliknya. Kemudian kita bisa nge-attach klik function itu ke dalam view-nya menggunakan method onClick ya kan, di dalam atribut view elemen, karena ada ya, tapi programmatically kita bisa menggunakan set on listener. Jadi bisa pakai ini menggunakan layout atau programmatically menggunakan ini. Oke, kayak gitu. Kemudian kalau pengen belajar lagi, ini ada link-link yang bisa untuk dipelajari lagi yang berhubungan dengan ini, seperti with UI, with layout editor, button, edit text, input type, and keyboard input, gitu kan ya. Kalau lebih expand lagi di sini ya. Kemudian untuk homework-nya kita skip dulu, kemudian next code lab kita akan belajar tentang constraint layout menggunakan layout editor. Masih menggunakan layout editor, kita belum terlalu banyak codingnya. Terima kasih, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bye.